Salam Rahayu buat semuanya. Ada yang menanyakan tentang konsep ramalan Satrio Piningit yang akan lahir di akhir zaman untuk membawa kemakmuran di Nusantara. Munculnya Satrio Piningit dan Ratu Adil. Itu dari ramalan yang diramalkan oleh Raja Besar, yaitu Raja Kediri yang Sri Aji Joyoboyo. Sebenarnya kalau kita kembali dengan akal pikir yang jernih, di saat kita berharap kemunculan sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil ini, yang banyak kalangan meyakini ini adalah seseorang, di situ sama saja kita itu memasrahkan atau menumpukan kemakmuran di Nusantara ini hanya kepada satu orang, dan sekian juta anak cucu Nusantara yang lainnya seakan sudah tidak ada gunanya. Ini sebenarnya kalau saya pikir sebuah kesalahan, karena kemakmuran dalam sebuah negeri itu sebenarnya tanggung jawab seluruh rakyat di negeri itu sendiri. Karena seorang pemimpin itu yang memilih adalah rakyatnya, sebagai Ratu Adil yang bisa mengerti dengan rakyatnya. Dan Satrio Piningitnya itu yang memilih Ratu Adilnya. Karena sosok Satrio Piningit ini bisa menjadi Ratu Adil, salah satu dari sekian ribu atau sekian juta Satrio Piningit. Jadi kalau Satrio Piningit cuma satu orang, mustahil untuk memakmurkan kembali Nusantara. Mustahil. Berarti Satrio Piningit dan Ratu Adil ini adalah konsep di mana mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bisa membawa ke kemakmuran Nusantara. Di saat yang berjuang dan yang memilih sosok ratunya mengetahui, menyadari bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwinya, tentunya dia akan memilih seorang pemimpin yang tahu diri juga, yang tahu dengan masyarakatnya juga. Jadi kalau bagi saya, sosok Satrio Piningit ini adalah anak cucu Nusantara yang sudah mampu melepaskan diri dari belenggu yang selama ini membelenggu dirinya. Makanya dinamakan Piningit. Kalau belum bisa, namanya Satrio Terpinggit, Satrio yang terpenjara, tidak berani muncul mengutarakan sebuah kebenaran. Tapi di saat semua sudah berani menyampaikan kebenaran-kebenaran, disitulah munculnya sosok Satrio Piningit, anak cucu Nusantara, bukan hanya dari Jawa, tapi dari seluruh negeri ini. Dan yang mau kembali memperjuangkan negeri ini untuk mencapai sebuah kemakmuran, keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai muncul setelah zaman Kolobendu, yaitu zaman goro-goro kemarin, musibah, penyakit. Ini sudah dilalui. Lah, ini saatnya muncul untuk mengutarakan sebuah kebenaran. Dan ini juga sebenarnya dibarengi dengan sabdo palon nagih janji.
Karena para satrio piningit ini memegang ajaran Sabdo Palon, budi pekerti, tata krama, dan welas asih, di mana di situ bisa benar-benar Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada perbedaan. Karena apa? Ajarannya kasih sayang, tata krama, welas asih, saling menghargai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, dan tidak membedakan dari suku, ras, bahasa ataupun keyakinan apapun, karena satu kesatuan. Jadi saat ini memang benar terwujud, ya pastinya Ratu Adil itu akan muncul. Nah ini masih dalam konsep perjuangan Satrio Piningit dalam mewujudkan Ratu Adil tersebut. Mampu atau tidak? Dan Satrio Piningit itu kalau cuma satu, saya yakin tidak mampu. Harus bersama-sama seluruh anak cucu Nusantara kembali ke ajaran leluhur, kembali ke jati diri, menghargai Ibu Pertiwinya kembali, dan memperjuangkan. Itu baru nanti akan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ya kalau dengan keyakinannya masing-masing pasti benturan. Kalau dengan sukunya masing-masing ya benturan. Tetapi di saat semua menjadi satu kesatuan dengan satu ajaran budi pekerti, tata krama, kasih sayang, ya semua walaupun dari keyakinan apapun akan saling menghargai. Memang berniat berjuang sama-sama untuk kemakmuran Nusantara. Jadi mungkin ini sudah saatnya Satrio Piningit itu sudah muncul, sudah berjuang, dan bukan satu orang. Karena dari belahan negeri ini ternyata banyak sudah bermunculan orang-orang yang memperjuangkan Ibu Pertiwi ini. Dan Sabdo Palon memang sudah saatnya nagih janji. Bagaimana perjanjian itu sebenarnya dulu bertanya 2000 tahun. Karena saya sebagian menumbali tanah Jawa secangkir tanah yang umurnya 2000 tahun. Sekarang sudah 2023 tahun. Makanya kalau banyak pertikaian, banyak perselisihan, yaitu lumrah, wajar. Itu sebagai gemblengan untuk mengingatkan kesadaran diri anak cucu agar bisa kembali ke ajaran leluhurnya. Karena toh keyakinannya yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang memiliki keyakinan tapi jarang yang memiliki budi pekerti atau tata krama. Jarang sekarang. Generasi sekarang apalagi jarang banget yang menghargai leluhurnya, apalagi yang tahu tata krama. Semua dipukul rata. Dan itu salah satu perjanjian dari Sabdo Palon dulu. Di saat anak cucu Nusantara sudah kehilangan tata kramanya, sudah kehilangan budi pekertinya, sudah kehilangan welas asihnya, maka Sabdo Palon akan nagih janji. Berarti akan kembalinya ajaran leluhur di bumi Nusantara ini. Dari mana? Dari kesadaran anak cucu tentang leluhur-leluhurnya. Makanya kalau sekarang banyak spiritual yang menyukai ajaran leluhurnya, ya tidak usah heran. Itu memang saatnya. Memang saatnya. Dan dari itulah akan muncul ajaran yang sebenarnya miliknya sendiri sebagai tuan rumah. Karena perjanjian Sesubagir dan Sabdo Palon ini kan penerimaan antara tuan rumah dengan pendatang. Di situ dia menerima dengan sebuah perjanjian. Tetapi di saat yang sudah menjadi tatanan dan pedoman di Nusantara ini mau ditinggalkan, mau dihilangkan dan disalahkan, maka dia akan nagih janji. Dan itu sepertinya kalau kita benar-benar menelaah keadaan yang sekarang ini, memang sudah saatnya malah justru sudah mulai menagih janjinya. Sehingga kesadaran diri sekarang
tentang ajaran leluhur itu tinggi. Kebangkitan spiritual Nusantara ini sudah terasa. Adat budaya itu sudah kembali memasyarakat. Nah, ini adalah salah satu jalan di mana kita akan kembali ke era dulu dengan ajaran dulu, walaupun kita di era yang modern ini, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran dan menjadi contoh untuk negara yang lainnya lagi. Nah, itulah sebenarnya misteri kemunculan sosok Satrio Piningit. Jadi kalau Satrio Piningit satu, itu ibarat kita itu hanya memasrahkan seluruh kemakmuran Nusantara ini hanya satu orang, dan yang lain itu hanya pemirsa. Nah, kita balik saja, semua bisa memperjuangkan kemakmuran Nusantara, tapi pemimpinnya nanti tetap satu. Ini bisa bermanfaat buat semuanya dari saya. Apabila penjabaran saya tidak sama dengan tafsir teman-teman yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.